Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid dan juga segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati, dan semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita meningkatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk, yang mana ini suatu nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Di akhir zaman banyak orang yang melalaikan sholat, apalagi di waktu subuhnya, menganggap perkara sholat subuh ini perkara yang ringan saja, sehingga bagi kita orang yang memperhatikan betul masalah sholat subuh, ini suatu kenikmatan yang luar biasa, pertolongan atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang pilihannya yang kemudian bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan yang nikmat yang seperti ini senantiasa Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita, hingga betul-betul nanti kita mendapatkan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah untuk mengikuti petunjuk beliau, bisa senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya, bisa istiqomah di dalam memperbanyak salawat atas beliau. Mudah-mudahan dengan demikian nanti kita layak diakui sebagai umatnya yang bisa mendapatkan syafaat beliau, bisa berjumpa, bisa bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan memulai kitab Wasiatul Mustafa, yaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah. Ini sahabat Ali ini adalah sahabat yang mulia, salah satu sahabat yang pertama kali atau pertama-tama
masuk Islam dari kalangan anak-anak sahabat yang mulia, yang beliau masuk Islam mulai dari semenjak usia muda, usia remaja. Dan beliau adalah orang yang sangat pemberani. Bahkan di awal-awal Islam beliau itu pernah menggantikan posisi tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ancamannya adalah dibunuh. Jadi suatu ketika pernah kaum Quraisy itu saking sudah kehilangan kesabaran sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikumpulkan dari setiap kabilah. Kalau yang membunuh nanti cuma satu kabilah, maka takut dari Bani Hashim nanti akan menuntut balas. Maka dikumpulkanlah seluruh kabilah, dipilih para pendekar-pendekarnya, jawara-jawara terbaiknya, untuk kemudian mereka bersatu bersama-sama menangkap atau membunuh Nabi Muhammad. Sehingga pada suatu malam di kediaman Rasulullah itu atau di kota Mekah itu sudah mencekam karena berita itu sudah tersebar, walaupun rahasia tapi sudah tersebar. Dan berita itu sampai juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rumah beliau itu dikepung, yang ada di rumah tersebut adalah Rasulullah bersama dengan sahabat Abu Thalib, sahabat Ali bin Abu Thalib. Kemudian Nabi ketika sudah malam, beliau kemudian keluar atas izin Allah. Ya, namanya juga Nabi, kemudian dilindungi oleh Allah, dijaga oleh malaikat Jibril, kemudian bisa keluar karena mereka qadarullah tidur semuanya, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi keluar dari rumahnya itu dalam keadaan tidak diketahui karena mereka semua tertidur. Kemudian yang menggantikan posisi tidur beliau adalah Ali, sahabat Ali bin Abu Thalib. Awakmu eneng kene menggantikan saya tidur. Nah, kalau kemudian misalnya kan bisa saja tidur pakai selimut, kemudian biar cepat langsung tusuk, kan ancamannya kan bunuh, kan? Misalnya langsung mereka menyergap, seret langsung masuk, kemudian langsung tusuk atau langsung penggal, yang mati kan sahabat Ali bin Abu Thalib. Qadarullah tidak demikian. Kok ya dadak dibuka dulu, kemudian konangan ternyata yang di situ adalah sahabat Ali, kemudian tidak dibunuh. Tapi walaupun demikian, walaupun sahabat Ali ini tidak dibunuh, suatu pengorbanan yang luar biasa. Beliau menggantikan posisi Nabi yang pada saat itu beliau sedang diancam untuk dibunuh. Artinya sahabat Ali ini sahabat yang memang perjuangannya dari awal-awal Islam itu sangat luar biasa. Kalau berbicara tentang keutamaan beliau itu sangat banyak sekali. Salah satunya bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa kedudukan sahabat Ali di sisi Rasulullah itu seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Hanya setelah Nabi tidak ada, setelah Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi setelah beliau. Dalam kitab ini ada beberapa
wasiat yang dialamatkan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, yang tentu juga kita bisa petik manfaatnya, karena ketika wasiat itu diberikan kepada sahabat Ali, kemudian sahabat Ali mengamalkan, ia menjadi orang yang mulia, insya Allah kita pun ketika mengamalkan wasiat-wasiat ini juga nantinya akan menjadi orang-orang yang mulia. Wasiat yang pertama, ya Ali, man akalal halal sofadinuhu wa raqa qalbuhu wa lam yakun li ta'wadihi hijabun. Wahai Ali, barang siapa memakan makanan atau minuman yang halal, maka agamanya akan menjadi bersih, hatinya akan lunak, dan doanya tidak akan terhalang. Wasiat yang pertama di dalam kitab ini tentang makanan. Ini suatu pesan yang sangat penting sekali, bahwa ibadah kita sekalipun banyak, tapi kalau kemudian yang kita makan, yang kita pakai itu dari barang-barang yang haram, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa karena makanannya makan haram, kemudian pakaiannya pakaian haram, maka doanya juga akan ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak akan diijabahi. Ada hijab, ada pembatas di antara doa yang kita sampaikan. Hijabnya apa? Ya perkara yang haram tadi, baik itu makanan ataupun pakaian. Jadi pastikan semua yang kita makan atau apa saja yang kita pakai, mulai dari sarung sampai kemudian baju sampai kemudian peci, semuanya dari harta halal, dari harta yang halal. Kemudian wasiat yang kedua, ya Ali, man akala syubhat istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu, wa man akala al-haramata qalbuhu wa khafa dinuhu wa dha'fa yaqinuhu wa hajiballahu ta'watahu wa qalat ibadatuhu. Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan atau minuman yang subhat, maka dia akan menjadi ragu terhadap keyakinan agamanya, dan hatinya akan menjadi gelap. Dan barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka hatinya akan mati, agamanya akan ringan, akan ringkih, keyakinannya akan melemah, Allah akan menghalangi doanya, dan akan menjadi sedikit ibadahnya. Jadi yang pertama tadi, barang siapa yang makan yang syubhat. Syubhat itu belum jelas, masih samar-samar, serupa antara halal dan haram, yang belum jelas. Barang siapa yang makan yang belum jelas, yang masih syubhat, maka akan menjadi ragu, ia akan menjadi ragu terhadap agamanya. Maka ya dipastikan kalau kita itu tidak memakan yang syubhat. Kalau belum jelas maka ditinggalkan saja sampai kemudian jelas. Dan ragu dan akan menjadi gelap hatinya. Orang yang makan makanan syubhat akan menjadi ragu terhadap agamanya, menjadi gelap hatinya. Artinya hatinya menjadi gelap itu susah baginya membedakan yang halal dan yang haram. Susah membedakan antara yang baik dengan yang buruk.
Apalagi kemudian kalau misalnya sesuatu yang dipandang baik itu sudah umum, padahal itu adalah perkara yang buruk. Perkara yang buruk dianggap baik dan itu sudah sesuatu yang umum. Contohnya pripun nggih? Contohnya nggih rada ora patek penak diomong nih. Non saya nggih. Contohnya misalnya ngeten. Sesuatu yang sudah umum kemudian tidak baik. Niku antara laki-laki dan perempuan salam-salaman. Wong wedok, wong lanang salam-salaman. Kan dianggap baik-baik mawon, ngapa wong salam-salaman nang lebur dosa ora oleh. Tapi memang di dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu tidak boleh demik-demikan napa nggih, sentuh-sentuhan, sentuhan. Lah kan salaman beda. Tapi nggih tetap namanya salaman itu tetap demik-demikan nggih, tetap demik-demikan. Apalagi kalau misalnya muda ngoten niku nek salaman ya mboten cukup sedih loh. Nggih telepane. Wah, ya aku cek. Ya. Soalnya nggih nate enom kula piyambak nggih. Nate enom berarti dhisik nggih nate salaman. Ya nate. Nggih. Pernah juga dulu ya. Tapi tetap niki tidak bagus. Tidak bagus antara laki-laki perempuan kemudian bersalam-salaman, meskipun itu dipandang baik oleh sebagian kalangan. Kemudian yang dipandang baik oleh masyarakat juga, seorang yang sudah dikhitbah itu seakan-akan sudah dinikah. Niku sebagian kalangan nggih mboten sedaya, mboten sedaya. Nah, mriki mungkin mboten, tapi banyak, bahkan saya melihatnya itu mayoritas. Saya melihatnya mayoritas. Mungkin mboten mriki, mungkin nggih daerah kula napa pripun Namungan nggih. Mungkin di sini tidak, ya tidak beda mungkin. Jadi muda-mudi yang sudah dikhitbah sampun dilamar niku bar niku orang tuanya itu malah nawari orang nginep kene ele. Ini orang tua yang gimana nggih? Nuwun sewu, mbok menawa mriki nggih heten, ampun ngoten Pak nggih. Ibu-ibu malah. Ibu-ibu, kadang sing nawari soal ibu-ibu. Orang nginep kene ele. Yang namanya baru dikhitbah, baru dilamar niku dereng dinikah. Kadang-kadang nikahnya tesik 1 tahun, kadang nikahnya masih setengah tahun. Niku nek misale nginep-nginepan kan membahayakan. Nah, maka janganlah kita seperti itu, meskipun itu nanti sudah dianggap umum dan baik-baik saja oleh masyarakat. Meskipun dianggap umum dan baik-baik saja, artinya itu bukan perkara dianggap perkara yang biasa. Nah, orang yang hatinya itu gelap akan memandang seperti itu, nggak bisa membedakan. Jane eleke nang ngendi dong? Wong genah-genah wis tanggung jawab kok. Ngarep diapeli ora oleh, turu sewengi tok ora oleh. Itu akan menerima kebenaran itu susah. Akan menerima kebenaran dikandani Pak Ustadz, dikandani Kiai ngoten niku susah. Eleke nek ngendi? Nek ora tanggung jawab, ora memper. Lah iki tanggung jawab lho. Bener-bener dilamar kok ora oleh. Ini contohnya misalnya seperti itu.
Waman akalal haram mata qalbuhu. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka hatinya akan mati. Kalau hatinya mati itu memang sudah betul-betul tidak bisa membedakan yang halal dan yang haram. Dikandani keras hati, tidak mau menerima. Wa khafa dinuhu, agamanya menjadi ringkih. Agamanya ringkih. Ringkih itu kalau misalnya nanti dibeli dengan harga murah pun dikasihkan. Kalau misalnya ada yang beli sekalipun dengan harga murah dikasihkan. Dan dari dulu sampai hari ini banyak orang yang kemudian memperjualkan agamanya demi harga yang sedikit. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan orang yang makan makanan haram itu keyakinannya akan melemah, semakin lemah keyakinannya. Untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu susah. Zaman koyong ini kok golek sing halal tok, sing haram yo angel, kok sing halal tok. Yo nek ora melu-melu yo tetep ora bagian. Jadi keyakinannya itu lemah. Tapi kalau orang yang keyakinannya itu kuat, dia yakin bahwa sesuatu yang haram itu justru akan membuat hidupnya lebih sengsara. Misalnya kita dikasih harta atau dikasih rezeki berupa uang, misalnya 100.000 itu halal, dengan yang 200.000 itu haram, maka kita akan memilih yang 100.000 yang halal. Dan misalnya kita itu mendapati uang yang belum jelas, misalnya uang yang tidak jelas, itu ngeten, kita menemukan uang, menemukan uang di jalan, itu kan uang bukan milik kita. Kalau kemudian kita itu tidak suka sesuatu yang haram, maka kita itu akan mencari-cari siapa pemilik uang. Tapi kalau kemudian kita itu bukan orang yang memperhatikan halal haram, maka kita akan berusaha untuk menutupi agar ketika ngambil uang itu tidak ada yang tahu. Ya biar kita memilikinya itu betul-betul sah. Seakan-akan tidak ada yang tahu. Maka kalau kemudian kita itu ada orang yang keliru, misalnya pedagang ngasih kembalian kepada kita keliru, wah ya alhamdulillah, saya nggak minta, akan begitu. Alhamdulillah, aku mangai duit 20.000 malah dijujuli 40.000, padahal saya belanjanya cuman 10.000. Dikiranya uang 20.000 adalah 50.000. Belanja ngasih uang 20.000 disusui 40.000 misalnya. Alhamdulillah, malah dikai 30.000 badi. Itu kalau kemudian tidak memikirkan halal dan haram. Ngoten niku halal napa mboten? Kita belanja memberikan uang 20.000, belanja kita 10.000, seharusnya kembaliannya adalah 10.000. Tapi pedagangnya keliru, ngasih kembaliannya 40.000. Kemudian buru-buru keluar sambil mengucapkan alhamdulillah. Pripun kira-kira? Halal napa mboten? Ngoten niku nek misalnya hatinya gelap badhe ngeten. Ya alhamdulillah wong aku ke ora njaluk dikei gitu lho. Akan begitu. Nggih.
Tapi kalau kemudian hatinya itu bersih, makanannya kulino makanan halal, tidak mau yang syubhat, tidak mau yang haram, akan dengan jelas tergambar dalam pikirannya, dalam hatinya bahwa itu adalah haram. Nggih. Jujule ingkang 30.000 berarti. Niku haram. Nggih. Kemudian wasiat yang ketiga, ya Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman, fa idza istadda ghadabahu alaihi wa kala bihi syaitanan yubariku lahu fihi wa yashabuhu wa yasghaluhu bidunya anid-dini wa yashhadu lahu umura dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Wahai Ali, jika Allah murka kepada seseorang, maka Allah akan memberinya rizki yang haram. Dan jika kemurkaan Allah kian bertambah, maka Allah akan mempersilahkan setan untuk membantu mengurusi kekayaannya, membantunya dan menyibukkannya pada urusan dunia dari urusan agama. Dan juga setan menjadikannya bisa menyepelekan masalah agamanya hingga orang itu berkata Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi hati-hati kalau kemudian orang yang kaya dari hasil yang haram kok saya sugih. Dhisik aku bareng beligi itu murni hanya mencari yang halal, hidup saya itu susah untuk jadi kaya. Sekarang bareng opo-opo Arab, rumah saku rezeki ket ngendi-endi berudul niku ya mudah didapatkan. Dulu pada waktu saya itu mengikuti nasihat ustadz ngene ra oleh ya memang susah, bertambahnya harta itu susah. Barang saiki opo-opo Arab ngurangi timbangan yo ngapusi yo kok rezeki gampang. Itu tandanya apa? Tandanya Allah murka, bukan kemudian Allah sayang padanya. Allah tandanya murka sehingga Allah kasih dia rezeki yang haram, sehingga ketika Allah semakin murka, Allah mempersilahkan setan untuk membantu mengurusi hartanya, dibantu oleh setan supados apa ide-idenya untuk mencari harta wis macam-macam idenya. Ngenekne napa sing urung enek iki, misalnya di sini adu wedhus misalnya. Apa namanya adu wedhus ini? Dia adu wedhus nih. Wah, misalnya masjidan dike enek nih adu wedhus gitu akeh sing nonton dan banyak penggemarnya misalnya. Itu kan ide-ide yang dicetuskan oleh setan, kemudian dia bisa mengeruk keuntungan. Dan macam-macam ide yang akan dicetuskannya atas bisikan-bisikan setan, dan setan akan membantu untuk semakin memperbanyak kekayaannya hingga dia disibukkan dengan urusan dunia, kemudian dia akan menyepelekan agamanya, macam-macam. Urusannya dengan sholat, urusannya dengan zakat, urusannya dengan sedekah dan lain-lain, dia tidak lagi menganggap itu penting. Gusti Allah ke maha pengampun, ora sholat pisan pindo ra masalah. Awalnya begitu, pisan pindo ra masalah. Nanti kalau kemudian sudah kulino meninggalkan sholat,
kan nggak apa-apa, nanti kalau saya sudah tua tak tobat, akan seperti itu. Kan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Nanti saja kalau misalnya sudah tua saya tak tobat. Mau napa niku sregep salat bareng wis sugih saya lali salat, kemudian napa harapannya nanti kalau sudah tua mau tobat, ternyata tidak sampai tua sudah meninggal. Nasihat yang keempat, ya Ali, ma safarahatun taliban al-harama masyian ila kana syaitanu qarinahu. Wahai Ali, tidaklah seseorang itu melakukan perjalanan dalam rangka mencari yang haram dengan berjalan kaki, kecuali setan akan menjadi temannya. Wala rokiban illa kana rodifahu, dan tidaklah dia melakukan perjalanan dengan berkendara kecuali setan akan membuntutinya, badhe bonceng. Wala jama'a ahadun malan haraman ila akalahu syaitan, dan tidaklah seseorang makan makanan yang haram kecuali setan akan ikut memakannya. Wala nasihatun ismallahi ta'ala indal jima'i ila syarakahu syaitanu fi waladihi, dan tidaklah seseorang lupa menyebut nama Allah Ta'ala ketika berjima kecuali syaitan akan membersamainya di dalam anaknya. Jadi setan itu akan terus membersamai seseorang yang mencari makanan haram. Melaku nggih dibarengi setan, berkendara nggih dibonceng setan, misalnya makan nggih dibarengi setan. Kemudian kalau kemudian seseorang itu menjima istrinya lupa menyebut nama Allah, lupa mboten ndonga nggih. Mila nggih diapali ndonga ketika berkumpul dengan istri niku penting. Jangan sampai kemudian nanti anaknya niku setengah setan. Nah, soalnya kan bersama-sama, okay? Yang menjima istrinya atau jima bersama dengan istrinya kemudian lupa berdoa, itu setan akan membersamainya. Jadi anaknya setengah setan. Lalu membersamainya karena enten campuran ya berarti kan. Okay. Koyok-koyok begitu. Setan akan membersamainya di dalam anaknya, fi waladihi, di dalam, maksudnya ya di dalam membentuk anaknya tadi, ikut bergabung turut andil di dalam keturunannya, sehingga kalau kemudian keturunannya diatur apa meneh sampean bareng wis uangnya diatur malah mboke jane awakmu ki anak uang apa anak setan misalnya gitu. Oh berarti dulu kita memang lupa berdoa ketika jima. Naudzubillah ya. Setidak-tidaknya itu misalnya mboten saged dungane nggih maos bismillah. Membaca bismillah. Syukur-syukur kemudian ini tak lagi lupa. Sing lupa itu buat kula maksudnya pasar ya. Kata wis lali. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, dan itu adalah firman Allah Ta'ala, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, dan bersamailah olehmu mereka itu di dalam mencari harta, dalam anak-anak, dan berilah mereka janji-janji. Artinya setan itu kan meminta kepada Allah akan menyesatkan manusia, dan oleh Allah orang-orang yang memang cenderung kepada setan, mau mengikuti setan, ia dipersilahkan. Bahkan ya sudah, kamu bersekutu dengan mereka dalam harta dan anak-anak, kemudian berikan mereka janji-janji. Kalau mereka termakan janjimu, ya sudah, mereka berarti mereka betul-betul nanti akan ikut denganmu.
Artinya memang banyak dari manusia ini yang termakan janji-janji setan. Dikira kalau kemudian banyak harta itu sudah pasti akan bahagia. Sedangkan orang-orang yang percaya, yakin, bertawakal kepada Allah Ta'ala, justru dia akan yakin hanya dengan harta yang halal itu hidup bisa bahagia. Tapi orang yang percaya dengan janji setan itu dia percaya bahwa banyaknya harta pasti akan membuat bahagia. Pripun? Pilih sing halal nopo sing haram. Dijanjikan oleh setan, awakmu nek sugih mesti uripe penak. Kemudian Allah menjanjikan kalau kamu kemudian taat kepada Allah pasti hidupnya penak. Semuanya ada janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan padanya jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janjinya Allah Ta'ala. Kemudian setan senantiasa memberikan bisikan kepada manusia, wes pokoknya nek awakmu banyak harta mesti uripe kepenak. Itu bisikan-bisikan yang kita rasakan. Nggih. Kula nggih ngrasakne ngoten. Pokoke wong nek duwe-duit akeh mesti penak. Kula nggih ngrasakne lho ngoten niku. Darane mboten. Sama kula nggih ngrasakne. Wis ta wong nek duwite akeh mesti penak. Moko nek haram ritik gowo wae. Itu napa? Kula nggih merasakan bisikan semacam itu sehingga ketika ada harta yang haram niku mikir dhisik dibalekne napa mboten. Ini yang punya siapa? Niku dadak mikir. Kemudian nasihat yang kelima, ya Ali la yakbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal harami. Wahai Ali, Allah tidak akan menerima sholat tanpa punya wudhu. Sholat tanpa punya wudhu. Dan tidak pula Allah menerima sedekah dari harta yang haram. Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa ada wudhu. Dan tidak pula sedekah dari harta haram. Maka kalau kita itu tidak bisa wudhu karena apa ya? Karena keadaan. Nah, misalnya kita itu mengadakan perjalanan dari Pacitan mau ke Jakarta. Dari Pacitan menuju Jakarta. Dulu waktu saya itu naik bis zaman riyen tesik PJP. Niku dari Pacitan ke Dumai nggih. Nggih. Nek saged nebak nggih ke Dumai. Itu dari Pacitan berangkat jam 11. Niku mandeke mbuh wonten pundi ngoten mboten ngertos. Maka kalau seperti itu kan waktu zuhur, waktu asar, karena berarti itu sudah waktu maghrib. Itu kan zuhur asarnya di atas kendaraan. Dan kebanyakan kita itu enggak siap-siap ya wudhu boten pokoknya budal-budal. Maka ketika di atas kendaraan otomatis kita itu enggak punya wudhu, juga enggak sakit bersuci intinya. Ajeng wudhu boten sakit, ajeng tayamum nggih boten sakit. Maka kita itu ketika datang waktu zuhur, ya kita sholat zuhur meskipun kita itu tidak bersuci, tetap kita sholat zuhur. Nanti pada waktu asar kita juga sholat asar. Karena kita sholat tadi tidak bersuci, maka nanti pada waktu maghrib
itu kita ulangi lagi sholat zuhurnya tadi dan juga sholat asarnya kita ganti di waktu pas berhenti. Kalau kemudian waktunya agak longgar, kalau kemudian tidak longgar, kan mungkin jangan ini waktunya sedilit, maka ya kita sholat maghrib saja. Kalau kemudian waktunya tidak mencukupi, hanya cukup untuk waktu maghrib, ya kita waktu maghrib. Tapi biasanya di waktu maghrib ini mereka berhentinya lama. Nanti 1 jam kita berangkat lagi. Kalau 1 jam kan cukup nih. Untuk makan, untuk mandi biasanya agak lama. Maka kita sholat zuhur i'adah untuk mengganti yang tadi kita laksanakan tanpa bersuci, mboten saged wudu, mboten saged tayamum, maka kita ganti di waktu maghrib. Dan kita ganti juga asarnya di waktu maghrib itu juga. Nopo ganti dulu apa yang punya nopo maghrib dulu? Ya, biasanya di sana kan ada jamaah, ya kita ikut jamaah maghrib dulu. Biasanya sarang-sarang jamaah, kemudian setelah selesai jamaah kemudian baru kita ganti sholat yang tadi tidak sah, tapi tetap harus kita laksanakan. Mengapa wong tidak sah kok tetap harus kita laksanakan? Nah, kalau alasannya para ulama itu ya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Jadi pada waktu sholat tadi, sekalipun kita nanti sholatnya itu dianggap tidak sah, tetapi tetap kita melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, tidak punya wudhu sekalipun. Jadi jangan kemudian ngora wudhu raiso tayamum kayak kimang dalemane kena pipis barang, mungkin orang medun nggak bisa, wis rasa sholat sisan. Bukan begitu, tetapi kita sholat dalam keadaan yang seperti itu, kemudian nanti setelah waktu atau kesempatannya memungkinkan kita ganti di kesempatan yang memungkinkan. Ini ada kaitannya tadi, Allah tidak akan menerima sholat tanpa wudhu dan sedekah, dan tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Kemudian wasiat yang keenam, ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam ya'kulil haram wa man farakal ulama mata qalbuhu wa amiya an taatillah. Wahai Ali, seorang mukmin itu senantiasa bertambah di dalam agamanya selagi dia tidak makan yang haram. Maka barang siapa dia memisahkan diri dari ulama, maka lama-lama akan mati hatinya dan akan buta dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin itu senantiasa beligi, murni, hanya makan makanan yang halal saja, maka pasti ibadah kita, perkara agama kita itu pasti akan bertambah. Itu pasti, karena Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk semakin taat kepadanya ketika kita betul-betul murni, hanya yang halal-halal saja yang kita mau. Kemudian nasihat yang masih dalam hal ini, barang siapa yang memisahkan diri dari ulama, maka lambat laun hatinya akan mati. Memisahkan diri dari ulama, ya, artinya memisahkan diri itu sudah tidak lagi mau bermajelis dengan para ulama, kemudian tidak mencari tidak bertanya tentang ulama ketika ada perkara.
yang di apa, ketika mencari solusi itu ya solusinya justru orang-orang yang tidak benar. Misalnya gini, ada seorang yang punya anak sudah sama-sama senang. Ini anak sama-sama senang, umurnya belum cukup. Kemudian melapor ke desa, biasanya kan melapor desa, daftar nikah di desa. Kemudian niki umurnya dereng saged. Tapi pun niki sidang di pengadilan. Kemudian sidang di pengadilan juga tidak boleh karena umurnya belum cukup. Kemudian ada yang ngasih tahu, niku nek misale wis meteng oleh. Nah, mungkin jenengan anu nek wong soalnya begitu, iku nek wis meteng oleh. Kemudian yang lain kemudian memberi usul, oh lah nek ono ditengne dhisik ae ben oleh. Mengapa itu terjadi? Itu karena jauh dari ulama. Dia tanyanya kepada orang yang terus dipikir-pikir. Oh kita ya bener ya usulnya. Betul. Nek ngono kita daripada lama-lama ya wis tengne dhisik ben oleh. Ini kula mboten niku napa ya? Kejadian yang seperti itu ada ya. Maka hati-hati, hati-hati. Orang yang memisahkan diri dari ulama, tidak mau mencari tahu perkara itu kepada ulama, tanyanya kepada orang-orang sekitar saja, yang dikenal-kenal saja, maka bisa jadi akan seperti itu, buta terhadap ketaatan kepada Allah Ta'ala. Permasalahannya ngoten niku pun bener. Kemudian nasihat yang ketujuh, ya Ali, man qara al-Qur'an wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadzu kitaballahi wara'a zuhurihim. Wahai Ali, barang siapa yang membaca Al-Qur'an namun dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Qur'an dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, maka ia tergolong sebagai orang-orang yang membuang kitab Allah di belakang punggung mereka. Orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, sekalipun banyak membaca Al-Quran, maka dia itu termasuk orang yang membuang Al-Quran. Makanya kalau kemudian sekarang lagi viral ada apa Pak? Ada viral Kiai Cabul ya, mungkin saja bisa terjadi awalnya ini membaca Al-Quran tetapi tidak menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Apa saja Al-Quran sudah mewanti-wanti itu haram, tetap dilakukan, maksudnya begitu. Dia mencari-cari dalil kalau ini bagi orang awam boleh, tapi orang-orang khusus bagi orang-orang awam ini enggak boleh, tapi bagi orang-orang khusus boleh. Akhirnya akan seperti itu. Orang-orang ini termasuk orang yang membuang kitab Allah. Akan ada banyak cara baginya untuk mencari dalil dan dalih agar apa yang dilakukan itu kelihatan benar di mata orang lain. Hati-hati. Maka ya kita membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, kemudian kita menghalalkan yang dihalalkan di dalam Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran.
Tersidang. Okay. Insya Allah demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, beberapa wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semakin berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, lebih-lebih saat zaman akhir itu banyak perkara-perkara yang haram yang sering menghampiri kita. Kalau kemudian kita enggak hati-hati, bisa jadi kita terjerumus kepada perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.